Talkshow hari ini. 982 Solagrasi FM, hits musik terbaik. Masih temenin sama Nanda kalau Solagrasi di pagi hari ini. Dan Nanda juga tidak sendiri ya, di pagi hari ini ada juga Miss Yani Oktaviana dari kampus Sadaguna Pondok Indah ya Miss ya. Ya betul, Uni Saduguna Pondok Indah. Oke, Uni Saduguna Pondok Indah ya. Ya, bisa Oke. disingkat aja Mbak dengan USG. USG, biar lebih mudah ya. Ya betul. Dan Miss Yani juga nggak sendirian, Kansel Gracia di pagi hari ini ditemani juga oleh Kak Clara Cynthia. Selamat pagi Kak Clara. Ya, selamat pagi. Gimana sekarang settle di UK atau di Jakarta nih? Sekarang kebetulan lagi di Bali. Oh di Bali, udah salah semua ya belakangnya ya. Iya. Oke, Kansel Gracia di pagi hari ini kita bakal ngomongin ya tentang bagaimana cara merencanakan gelar sarjana luar negeri gitu kan untuk siswa sekolah menengah. Jadi mungkin untuk Anda atau mungkin saudaranya yang mau lulus SMA tapi pengen juga untuk ngelanjutin ke luar negeri, ini nanti Anda harus banget simak talkshow di pagi hari ini, di talkshow hari ini. Karena memang ya menempuh pendidikan yang lebih tinggi ini kan tentunya menjadi harapan bagi semua orang gitu ya. Dan gak sedikit juga yang ingin ngerencanain atau juga ingin ngelanjutin untuk sekolah di luar negeri dan jadi scholarship hunter gitu ya. Ini Kak Clara juga scholarship ya waktu itu ya? Kebetulan waktu itu enggak sih. Ada pilihan scholarship tapi nggak diambil. Waduh. Iya. Oke, jadi itu tadi Kansel Graciana. Dan sebagai orang tua juga mungkin ya ingin bisa ngirim putra-putrinya ini untuk bisa ngelanjutin jenjang pendidikan di luar negeri. Nah, untuk itu tema pembahasan di hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya ya. Ada juga Miss Yani Oktaviana, ini selaku Head of USG ya Miss ya. Ya. Nah, terus habis itu juga dan beliau juga nggak sendiri, ada juga Kak Clara Cynthia sebagai alumni di perguruan tinggi USG juga, dan juga ini sempat ngemban di pendidikan di UK ya Kak Clara ya. Iya betul. Halo semuanya. Nah, ini di UK-nya ini di Coventry University dan juga University of Exeter ya, benar ya? Iya betul. Nah, itu ini udah lulus berarti Kak Clara? Udah lulus. Udah ya, waduh, enak sekali ini habis di UK gitu kan Kansel Gracia. Nih pagi hari ini mungkin untuk Anda yang masih kepengen tanya-tanya gitu ya, bisa juga di 0896 20 982 982. Nah langsung aja nih daripada memperpanjang waktu lagi ya, ini mungkin juga Miss Yani juga Kak Clara juga lagi sibuk banget ya di masa pandemi ini. Bagaimana di sana juga lagi PPKM ya Miss ya? Wah iya, lagi PPKM ketat sekali di Jakarta karena kan kasusnya setiap harinya lumayan ya, paling tinggi di antara provinsi lain. Kalau di Bali bagaimana Kak Clara kabarnya? Di Bali juga lagi PPKM lumayan ketat juga. Ini juga udah di desa sih. Jadi sampai 9 kabupaten di Bali juga PPKM. Oke, jadi sekarang di seluruh Indonesia kayaknya juga di PPKM semua ya, darurat juga ini. Lagi di ibu kota sekarang gitu kan. Nah, Miss Yani ya, saya tuh selalu excited gitu dengan pembahasan mengenai dunia pendidikan. Karena kan memang ini menjadi salah satu fundamental ya untuk kemajuan bangsa juga, terus habis itu dan juga untuk pribadi tentunya. Nah, mungkin saya akan mulai dari Miss Yani dulu gitu kan. Ada nggak sih Miss perbedaan yang paling mendasar gitu atau juga yang signifikan antara berkuliah di dalam negeri dan juga luar negeri? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua Solagracia FM dan juga CBA. Jadi perkenalan dulu, sebelumnya saya Yani Oktaviana dan saya bekerja di Uni Saduguna Pondok Indah, kampus Pondok Indah, karena memang ada beberapa kampus kita ya, di BSD, kemudian di Kelapa Gading dan juga di Pantai Indah Kapuk. Nah, memang kami merupakan one stop education provider nih, Mbak, dan kami juga memiliki pathway untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kenapa seperti kita berjalan seperti ini? Karena memang melihat kebutuhan yang kadang tidak ditemukan di kuliah di dalam negeri. Artinya
saya juga kuliah di dalam negeri waktu itu. Saya graduate dari salah satu universitas swasta, majoring ekonomi manajemen. Dan waktu saya kuliah di luar negeri untuk ambil double degree dan juga S2-nya, saya tuh menemukan hal yang lumayan berbeda. Artinya pada saat saya kuliah di dalam negeri itu, saya hanya diajarkan untuk menghafal dan menjawab pertanyaan melalui exam. Jadi terakhir itu ada UAS ya biasanya, ujian akhir semester gitu. Nah itu pertanyaannya hanya sekedar menghafal dan prakteknya tuh kurang sekali. Kemudian dituntut untuk berpikir kritis tuh kurang sekali. Nah itu yang saya temukan justru pada saat saya kuliah di luar negeri. Project-projectnya itu rata-rata case study, kemudian kita diminta untuk menganalisa, jadi menumbuhkan critical thinking, itu satu. Yang kedua pastinya bahasa, ya bahasa yang digunakan sudah pasti berbeda ya, kalau di Indonesia kan bahasa Indonesia, di luar bahasa Inggris gitu. Kemudian untuk faktor adaptasi juga harus tinggi, karena kalau di luar negeri kan kita berhubungan dengan berbagai macam budaya dan bahkan international student lainnya. Jadi kita harus memahami tidak hanya bahasa tapi juga culture setempat. Jadi mungkin untuk bisa culture shock. Lalu yang pastinya jauh dari orang tua ya. Jadinya memang harus life skill-nya itu ditantang sekali karena harus bisa independen. Dan selain itu juga banyak major-major yang ditawarkan hanya di universitas di luar negeri, mungkin belum di dalam negeri. Itu yang paling mendasar sih, yang kalau saya lihat ya. Oke, jadi mungkin karena culture shock itu tadi ya. Nah kalau misalkan dari Kak Clara sendiri ini gimana sih Kak yang dirasakan gitu setelah mengemban pendidikan yang ada di UK? Kalau dari aku sendiri karena S1, S2 ya di UK dan yang tadi Miss Yani bilang juga, ya kalau di luar negeri itu critical thinking kita tuh lebih diasah. Jadi untuk in terms buat thinking secara kritis dan juga kalau di luar tuh kita dipaksa untuk berkomunikasi, berdiskus dengan nggak cuma lecturernya doang, tapi juga teman-teman kita di kelas gitu. Jadi kita tuh dipaksa untuk berbicara di depan umum, meskipun jawaban kita mungkin salah ya, tapi menurut kalau kita thinking of the questions dengan baik dan sesuai dengan apa pemikiran kita itu tuh nggak salah kalau di luar. Jadi segala sesuatunya tuh bisa benar meskipun mungkin menurut orang Indonesia tuh salah gitu. Tapi menurut kita, menurut mereka tuh benar aja karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Jadi banyak hal banget yang dipelajarin di luar negeri ya, di UK yang berbeda banget sama culture Indonesia, pendidikan Indonesia gitu. Berarti lebih kepada sistem pembelajarannya Kak ya yang banyak berbeda mungkin. Nah karena kalau di Indonesia ini kan kebanyakan mungkin seperti yang dijelaskan oleh Miss Yani tadi ya, menghafal gitu kan. Terus habis itu juga mengisi soal-soal seperti itu. Nah kalau misalkan dari Kak Clara sendiri ini yang mungkin nggak ditemui di sistem pembelajaran Indonesia yang seharusnya ada nih selama waktu di UK itu apa sih Kak Clara? Banyak sih sebenarnya kalau dibilang banyak perbedaan, tentu banyak. Pertama kalau di sana tuh dibagi menjadi 2 kelas gitu. Ada yang khusus untuk lecture. Nggak tahu ya kalau Indonesia karena aku belum pernah kuliah yang full Indonesia tuh belum pernah. Jadi kalau di luar tuh ada 2 kelas, big class sama smaller class, kelas besar dan kelas kecil. Kalau kelas besar tuh lecturing biasa di mana guru menjelaskan mata kuliahnya, mata pelajarannya. Dan kelas kecilnya itu biasa dibagi menjadi 10 sampai 20 orang. Itu di mana kita berdiskusi mengenai topik mata kuliahnya. Dan kita disuruh ngomong gitu, disuruh ada group exercise, ada group discussions with the lecturer sama students yang lain. Itu sih mungkin perbedaannya. Sedangkan kalau di Indonesia kan kebanyakan cuman exams, ujian ya. Kalau di kuliah di luar negeri tuh kebanyakan ujiannya tuh banyak banget kayak kita kan kalau di Indonesia tuh memang dari SD, SMP, SMA kita tuh ya memang belajar untuk exam. Jadi kita tuh kayak ngapal gitu, kita pinter banget untuk menghafal. Jadi kayak lebih ya bukan kayak robot sih, cuman kayak pinter aja menghafal. Tapi untuk mengaplikasikannya tuh
biasanya berbalik ke 180 derajat nih, ya kan? Kalau kalau di sana tuh lebih ke praktikal. Jadi apa yang kita pelajarin biasanya ke tugas. Ada group assignment, kadang diskusi dengan teman. Kalau group assignment kan berarti kita banyak diskusi sama teman kita, gimana menyelesaikan dan mengerjakan assignment-nya tuh sesuai dengan kemampuan masing-masing, atau gimana cara kita bekerja sama dengan baik di tim. Banyak banget itu. Iya, berarti mungkin perbedaannya itu ya, kayak misalkan di sana mungkin dikasih manajemen kasus, terus dicari problem solvingnya bareng-bareng gitu ya, Kak Clara ya. Iya, betul. Dan nggak ngumpul, nggak cuma ngumpul orang, kan memang biasanya kalau di luar negeri ada beberapa orang Indonesia juga ya, tapi biasanya itu disebar gitu. Jadi memang mau nggak mau dipaksa untuk mengerti perbedaan persepsi. Seperti tadi kan Clara sampaikan ya, bahwa ya suatu argumen itu bisa saja benar karena memang kita memberikan fakta-fakta di belakangnya gitu. Jadi dan kita juga diminta untuk bisa bertoleransi untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi nggak, wah saya udah pasti benar nih. Nah, nggak seperti itu tuh. Nah, dengan hal-hal seperti itu akan membantu untuk lebih bisa berkomunikasi, belajar teamwork. Karena kan kita nanti kerja pasti akan bertemu dengan tim dong, nggak mungkin kerja sendiri. Nah, itu juga skill yang tidak mudah. Dan itu banyak diajarkan di kuliah di luar negeri. Oke, karena mungkin juga banyak ya Miss dari kita yang terutama murid-murid dari SMA gitu kan, yang orang tuanya kan mungkin sekarang merasa ragu gitu ya, atau juga menunda rencana kuliah ke luar negeri dengan kondisi yang pandemi seperti ini gitu kan. Mungkin kuliahnya luar negeri tapi pembelajarannya daring di rumah di Indonesia kan kayak vibes-nya nggak ada gitu Miss ya. Betul. Ya. Nah ini kira-kira ada itu kan kadang mahal juga ya. Iya. Nah ini kira-kira ada nggak sih solusi Miss untuk melanjutin studi mereka dalam kondisi yang saat ini? Oke, satu yang perlu dipikirkan adalah memang safety saat ini ya, gitu. Dengan kondisi seperti ini adalah keselamatan yang harus dipikirkan. Nah, untuk itu memang kami di USG itu yang mempunyai 2 program, yaitu Uniprab dan USC College. Kita menawarkan ya saat ini belajar daring dulu, secara online kuliahnya, tapi memang kurikulumnya bisa dilakukan di Indonesia. Jadi artinya kita memang menjalankan program Pathway, di mana program Pathway ini adalah memungkinkan murid-murid ya mahasiswa untuk kuliah dulu di Jakarta ya di Indonesia, kemudian baru nanti meneruskan tahun kedua, 3 atau tahun pertamanya di luar negeri. Jadi memang awalnya dilakukan di Jakarta dulu, tuh. Dan ini di Jakarta pun dengan kondisi seperti ini, seperti mungkin ada mahasiswa yang di Malang ya, itu nggak apa-apa kuliah melalui daring dulu di Malang. Nah bedanya, lo kenapa nggak langsung kuliah sambil di luar aja? Artinya mungkin langsung kuliah di UK tapi tetap di Malang dulu. Nah bedanya di biaya, gitu. Kalau langsung di sana kan Pak udah pasti pakai dolar ya, atau pound sterling atau mata uang sana lah gitu. Nah kalau di sini kita sesuaikan dengan biaya yang ada di Indonesia, tapi tetap menggunakan kurikulum yang ada di luar negeri. Karena memang Uniprab dan USC ini kami menjalankan kurikulum dari universitas yang ada di luar negeri dan juga awarding body yang ada di luar negeri. Gitu. Jadi itu solusinya. Tetap bisa bermimpi untuk kuliah ke luar negeri, tapi menjalankannya itu di Jakarta dulu atau secara online saat ini. Jadi lebih aman, terpantau, orang tua masih bisa lihat, nggak perlu pindah Jakarta dulu. Tuh, jadi tetap bisa dilakukan di Malang. Oke, nah dari Kak Clara nih ya, kan sudah pernah mengembang juga di luar negeri. Dulu tuh culture shock yang dirasakan tuh apa sih Kak Clara? Culture shock ya. Culture shock. Mungkin dari makanan atau apa gitu. Kalau makanan mungkin karena anak muda ya, biasanya sih kalau makanan sih kita fine-fine aja. Benar. Lebih beradaptasi gitu. Terus in terms of mungkin ya lebih ke bahasanya, karena di UK itu bahasanya kan lebih kental ya, lebih kayak ada accentsnya gitu.
Jadi lebih kadang ada beberapa accent atau kata-kata yang mungkin mesti mikir dulu nih, Iya. kayak di translate dulu gitu kan. Gitu sih. Kalau misalnya di Amerika kan American accent-nya lebih gampang dicerna. Kalau di UK ya itu accent-nya lumayan agak susah untuk dimengerti kadang. Oke. Terus in terms of teman-temannya mungkin ya, karena waktu itu aku cuman satu-satunya orang Indonesia yang di program itu. Sisanya tuh ada dari ya kebanyakan China, terus ada teman aku ada yang dari Azerbaijan, Uzbekistan, Dubai, Nigeria. Jadi tuh banyak perbedaan-perbedaan culture, gimana cara bertemannya, gimana kita berkomunikasi dengan mereka itu tuh mesti adapt banget sih di sana. Nah, tapi Nanda akhirnya penasaran juga gitu kan, di mana seseorang yang lebih memilih untuk kejar-kejaran atau juga berburu di scholarship, dan Kak Clara ini lebih memilih mandiri berarti Kak ya? Iya, mandiri. Nah, ini jadi, kenapa sih? Jadi waktu itu ini sih mikirnya kan karena 2 tahun programnya yang di USG ini, aku ambil yang 2 tahun di Jakarta. Oke. 1 tahunnya final year itu tahun terakhir, tahun ketiga, itu di UK. Nah, pas di sana tuh ada beberapa pilihan universitas. Yang dapat scholarship itu sekitar 2.000 pound sterling. Jadi dipotong dari tuition fee-nya, tapi programnya itu 1 tahun, jadi dari bulan Januari sampai bulan Januari lagi. Itu di Northumbria University waktu itu. Tapi aku pikirnya karena ada satu universitas yang top 15 namanya Coventry University yang dulu aku sekolah kan sekarang. Jadi dulu ambil Coventry University karena pertama dia programnya tuh lebih cepat, 7 bulan aja. Jadi 7 bulan dengan biaya hidup di sana tuh lumayan mahal ya. Jadi kayak sebulan mungkin bisa ya minimal 15-20 juta gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir antara ambil 7 bulan di Coventry University atau 1 tahun di Northumbria University kan ada 5 bulan difference. Bedanya 5 bulan itu kalau di total ya lebih baik aku ngambil yang Coventry University gitu. Jadi kayak in terms of cost saving gitu juga dapat gitu sih. Oke, jadi karena juga waktunya nggak terlalu lama juga Kak ya. Biasanya kan kalau misalkan dari scholarship gitu kan kayak full ya, 1 sampai lulus gitu Kak Clara ya. Oke. Iya, sampai lulus. Jadi ngambil program USG-nya dapat D3, terus dapat sertifikat S1 dari luar negeri juga. Oke, jadi banyak banget dapat yang dua-duanya ya dari program ini. Oke. Iya. Nah, Miss Yani, berkaca juga ya dari Kak Clara yang juga sebagai alumni juga pernah mengemban pendidikan di luar negeri, ini kan sepertinya juga nggak jauh gitu kan dari dukungan dari USG sendiri ini. Nah, kira-kira program apa aja sih yang tersedia di USG ini yang kabarnya studinya ini juga lebih hemat dari segi apa aja, Miss Yani? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang sekali lagi USG ini menjalankan program-program pathway di dalamnya, yaitu memungkinkan untuk mahasiswa kuliah dulu di dalam negeri, tapi kemudian melanjutkan tahun pertama, kedua, atau ketiganya di luar negeri. Nah, artinya memang berarti kita bisa transfer dengan mudah untuk kuliah ke luar negeri. Dan nggak langsung menjalankan kuliah di luar negeri. Yang signifikan itu adalah memang perbedaannya di biaya dan durasi. Tuh. Dan biaya ini kalau misalnya langsung di luar negeri kan itu udah pasti, let's say kuliah di luar negeri 3 tahun gitu. Nah, kalau misalnya dengan satu program kami yang ada 2 tahun di Jakarta plus 1 tahun di luar negeri, berarti kan menghemat 2 tahun untuk di luar negerinya. Let's say 1 tahun di luar negeri itu biaya tuition plus biaya living cost itu could be up to dari mulai 350 juta sampai 700 juta. Itu tergantung
kota dan juga negara ya, tergantung negara dan juga jurusan yang dipilih dan universitinya. Nah, berarti dengan kuliah dulu di Jakarta di USG ini di Uniprep, nama programnya Uniprep dan UIC College ya, itu memungkinkan untuk menghemat biaya tersebut. Jadi hanya tinggal membayar biaya kuliah yang 1 tahun terakhir di luar negerinya. Nah, itu akan sangat menghemat. Nah, untuk bisa melakukan itu, teman-teman bisa cari tahu programnya namanya Uniprep dan UIC College. Ya, Uniprep itu adalah program University Preparation, di mana menempuh kuliah di Jakarta itu antara 6,5 bulan sampai 10 atau 12 bulan di Jakarta. Nah, nanti goalnya itu akan bisa masuk ke university di Group of 8 di Australia, ya, UNSW. Kemudian another Group of 8 university yang lainnya. Tuh, tapi memang kita menjalankan program Uniprep itu adalah program yang dijalankan oleh UNSW Global. Tuh, dan ini kita sudah jalankan dari tahun 2004 ya, 2004. Jadi sudah lama sekali. Nah, itu untuk yang mengambil kuliah jurusan business atau commerce, kemudian science, kemudian arts and design. Ya, nah ada lagi yang itu yang mau ke Australia, ada yang mau ke UK nih atau Asia atau negara Eropa lain itu bisa mengambil jalur BTech, UIC College BTech, di mana programnya 2 tahun, ini yang diambil Clara nih, 2 tahun di Jakarta, kemudian 1 tahun atau final year-nya itu di UK, di Asia atau negara di European country lain, itu bisa ambil bisnis, ya, atau bisa ambil music production, begitu. Nah, itu 2 tahun itu di Jakarta sudah dilakukan kurikulumnya dalam bahasa Inggris, sudah dipersiapkan semuanya, sudah dalam bahasa Inggris dan juga kurikulum bisnis dan music production. Nah, itu hanya tinggal 1 tahun terakhir di UK, di Asia atau negara Eropa lainnya, tuh. Dan kemudian ada lagi UIC College UTS. Ya, UIC UTS College. Nah, itu programnya dengan University of Technology Sydney, ya, di mana ini programnya 1 tahun 8 bulan saja di Jakarta, kemudian melanjutkan 2 tahun di Australia di UTS, ya, itu untuk ambil program bisnis dan IT. Nah, engineeringnya bisa juga, tapi di Australianya masuknya ke tahun tahun kedua, tapi 2 tahun lagi. Kalau yang bisnis dan IT tadi hanya 1 tahun lagi. Yang terakhir ada program yang namanya UIC College ADP, itu ke Amerika. Jadi 2 tahun di Jakarta, sisanya 2 tahun di Amerika. Nah, jadi dengan penggambaran secara simpel program tersebut, itu memang intinya memungkinkan student untuk bisa kuliah ke luar negeri. Tapi dipersiapkan dulu nih di Jakarta supaya nggak kagok, supaya kurikulumnya juga pada saat kuliah ke luar negeri itu udah familiar, udah biasa berdiskusi, udah biasa dengan bahasanya, karena memang kurikulumnya yang memang kita menggandeng partner university tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi biayanya juga durasi, biaya akan lebih sangat lebih oke lah gitu untuk kantong, dan juga secara durasi juga nggak terlalu lama di sana. Oke, nah berarti kan tadi seperti yang diambil oleh Kak Clara ya, itu berarti dari USG sendiri itu programnya tuh dalam bentuk beasiswa atau juga karena siapa mahasiswa yang ingin gitu, Miss Yani? Ya, ada 2 jalur memang, bisa di mandiri ya, tapi kita juga menawarkan academic reward. Gitu. Artinya pada saat masuk ke USG, ke UIC College atau Uniprep itu kita menawarkan ada academic reward apabila nilai raport sekolah kelas 12 itu atau IGCSE itu juga bagus. Nah, itu bisa submit saja raportnya, nanti kita akan
lihat, nah itu biasanya dapat academic reward. Kita memang tidak ada full scholarship, Oke. tapi kita ada beberapa occasion di mana kita juga akan ada nih, mau ada competition namanya Nobel Scholar Competition. Itu ada beberapa scholarship yang kita tawarkan di situ. Nah, tapi untuk ke university di luarnya sendiri, itu memang ada beberapa yang menawarkan scholarship program. Artinya tapi juga tidak full, lebih ke partial atau sebagian dan berupa diskon untuk tuition fee. Seperti UTS itu mereka menawarkan scholarship bisa up to 50% dari tuition fee pada saat mereka kuliah di luar negeri gitu. Dan ada beberapa university lain juga memberikan partial scholarship, artinya sebagian potongan biaya kuliah begitu. Oke, biar yang awalnya mungkin mahal terus ikut program ini jadi kepotong biayanya juga bisa gitu Miss Betul, ya. itu salah satu memang benefit kami ya. Oke. Nah, kalau dari Kak Clara sendiri persiapannya berapa lama sih Kak untuk mempersiapkan sampai ke UK ini? Persiapannya kemarin beberapa tahun lalu itu 2-3 bulan ya, sekitar 2-3 bulan. Jadi setelah selesai programnya itu di bulan September Oktober dan decided untuk melanjutkan final year itu di bulan Januari. Jadi dalam waktu 2 bulan itu ya ngurus visa, maksudnya sekolahnya juga udah dapet offering letter juga, jadi tinggal dibuat visanya di sini. Kurang lebih visanya tuh 1 bulan deh, kalau nggak salah durasinya. Jadi bulan Januari terbang gitu. Oke, berarti waktu itu belum sempat ngerasa pandemi juga ya Kak ya dulu ya? Belum ya? Berapa tahun lalu udah tua nih. Iya. Nah, kalau dari Kak Clara sendiri, selain dari bahasa tadi nih ya, tantangan-tantangan yang dirasakan apa sih Kak? Mungkin mulai dari kayak saingannya atau juga sampai akhirnya dinyatakan lolos begitu. Tantangan ya kebetulan pas di Unisa Diguna BTC HND-nya itu lumayan rajin ya bikin tugasnya. Jadi untuk nilai-nilai juga ya untuk nilai-nilai juga lumayan bagus-bagus. Jadi untuk mereka universitasnya keluarin offering letter, ya sih kalau anaknya tuh bisa melakukan dan di UK-nya sendiri. Dan kebetulan kalau final year waktu itu di Coventry University, itu kebanyakan kan students-nya itu sekitar 70% tuh dari China. Dan sisanya negara-negara lain tuh menurut aku ya tidak serajin anak-anak Indonesia. Iya, benar terus. Jadi kalau orang Indonesia lumayan menurut aku lumayan masih dibilang rajin dan mau belajar ya dibandingkan yang lain gitu. Jadi beberapa teman-teman juga ya yang penting lulus gitu kan. Ada juga sih yang orang Indonesia yang penting lulus juga gitu. Nah, cuman ya banyak lah belajar culture-nya. Nah, kalau misalkan kenapa sih Kak Clara ini memilih program UAC College BTH ya sebagai jalur studi pendidikan di luar negeri itu? Pertama yang tadi Miss Yani juga bilang ya, kenapa milih jalur program di sini dulu baru menempuh di sana. Menurut aku alasan pertama akan jauh lebih hemat. Pertama safe cost banget. Jadi 2 tahun pertama itu sama dengan sekitar mungkin 10-20% kalau kita di luar negeri. In terms of biaya hidup, tuition fee, itu tuh kurang lebih bisa cuma 10-20% kalau kita di Jakarta ya. Terus dan lagi juga dengan program ini nggak cuma dapat gelar S1 dari luar negeri, tapi juga kita dapat diplomanya, jadi setara D3, HND Certificate namanya. Dan juga sisa uangnya
itu kan bisa digunakan untuk jalan-jalan nih kalau misalnya S1 di sana. Jadi Iya, lebih benar-benar. banyak uang untuk jalan-jalan ya kan. Ambil program master ya, bisa juga kan gitu. Iya, sambil uang sisanya ambil program master juga. Ya, ini kan yang dilakukan juga Itu pun Clara masih ya. lebih hemat daripada 2 tahun di. Betul. Jadi Betul, yang tadinya betul. mesti mungkin 3 tahun terakhir, betul. 3 tahun direct di sana, tapi dibandingkan dengan 3 tahun direct itu hanya S1 gitu. Nah, ini 2 tahun sudah bisa mengantongi S1 dan juga master begitu atau S2. Oke. Oke, baik Plus nih. jalan-jalan, Miss. Nah, bener banget. Apalagi sudah Betul, waktu itu jalan-jalannya belum itu ya, pandemi. Clara ya. Belum pandemi juga kan waktu itu, jadi kesempatan buat jalan-jalannya masih Oh, kalau di luar masih negeri enak sekarang ya. udah bisa jalan-jalan Oh ya. iya, nggak perlu bener. pas. Ini COVID jadikan sahabat ya sekarang di sana. Mungkin sekarang ini dari siswa-siswa SMA gitu yang mungkin dari salah satu juga mahasiswa yang di sana bingung gitu ya. Gimana sih cara untuk memutusin gitu kan sekolah mana yang akan dituju di luar negeri nanti gitu, Miss Yani? Pertama yang harus ditanyakan kepada diri sendiri itu adalah nantinya mau berkarir sebagai apa. Karena kalau kita lihat jurusan-jurusan takutnya bingung ya gitu. Tapi yang penting mungkin yang bisa ditanya nanti tuh mau berkarir sebagai apa dan mau di bidang apa. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman untuk memilih jurusan nantinya. Dari situ nanti jadi bukan nulis jurusan dulu terus baru nanti mau jadi apa. Sebenarnya lompat dulu tuh ke atasnya nih mau jadi karir apa, baru setelah itu disesuaikan. Oh, kalau misalnya nih mau jadi brand manager misalnya. Nah, itu mungkin kuliahnya bisa marketing. Ambil jurusan marketing. Mau jadi game developer, berarti kuliahnya IT, jurusannya games development. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ bisa akhirnya melihat, oh, university mana nih yang mempunyai jurusan tersebut. Itu yang kedua, university mana yang punya jurusan tersebut, punya major tersebut. Yang ketiga adalah negara mana kira-kira yang ingin dituju. Karena pasti masing-masing mahasiswa, masing-masing orang tua punya preferensi sendiri ya. Artinya gini, yang disesuaikan dengan budget atau yang sesuaikan dengan kondisi. Beberapa mahasiswa kami itu memilih Australia karena memang ada family di sana gitu. Atau karena lebih dekat. Ada juga yang pilih Amerika karena memang jurusannya ada di sana dan melihat university-nya mungkin sesuai dengan yang diinginkan, atau mungkin kadang ada faktor orang tuanya dulu pernah kuliah di sana, gitu. Nah, dari situ nanti disesuaikan dengan budget, dan dari budget itu nanti bisa di cross check lagi. Oh, dengan budget seperti ini, berarti sepertinya aku cuma bisa ke negara ini nih. Tuh. Nah, sebenarnya jadi prosesnya memang ada beberapa yang mesti di-consider. Itu karirnya mau apa, kemudian pilihan majornya, university-nya mau university yang seperti apa, apakah city university atau yang ada di suburb, ya, kemudian lokasi dari university tersebut, artinya negara mana, dan budget. Nah, hal-hal seperti itu sih, dan mungkin pada saat memilih negara ini yang dipikirkan adalah bisa culture, bisa juga keadaannya saat ini seperti apa, dan ada juga faktor kemungkinan untuk mendapatkan kerja di negara tersebut. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sekolah mana yang dituju di luar negeri. Oke, jadi juga pertimbangannya juga harus jauh-jauh hari gitu ya, Miss ya. Dipersiapkan. Apalagi kalau misalkan ngambil jurusan yang tidak sesuai passion gitu, apalagi atas dasar orang tua gitu, Miss ya. Ya, betul. Nah, itu dengan kalau di USG memang dari awal itu kita ada namanya Student Service Center dan juga Unistart, di mana itu merupakan placement division kami. Jadi student itu dari awal sudah ditanya,
rencananya study plan-nya mau kemana, mau ambil jurusan apa. Dari situ kita memang dampingi. Jadi kalau ada perubahan atau ada pertanyaan itu student selalu terupdate, student dan orang tua akan terupdate ya. Dan pada saat nanti untuk pendaftaran ke universitasnya itu juga akan dibantu dari visa, dari aplikasi, dari nilai-nilainya nanti diteruskan ke universitas yang dituju, itu semua dibantu. Bahkan akomodasi kita bisa bantu carikan. Jadi artinya student itu nggak perlu, dan orang tua nggak perlu was-was. Wah, nanti kalau udah selesai gimana ya, dilepas gitu aja apa gimana? Nggak perlu was-was, karena kita memang one stop service, semuanya kita bantu. Dari mulai pilihan uni, consultation about university yang mau dituju di mana, sampai proses placement untuk ke luar negerinya dan akomodasi juga gitu. Bukan berarti kita bayarin ya. Artinya kalau untuk visa, visa akomodasi itu kita berikan alternatif akomodasi terutama nih ya, karena beberapa kalau di luar negeri itu ada beberapa pilihan akomodasi. Ada yang di university boarding ya, di asramanya, atau mungkin di sekitar-sekitar, atau bahkan apartemen sendiri, itu kita bisa bantu. Oke, nah dari kalau Kak Clara sendiri nih Kak, selama menjalani program USC College ini, benefit apa aja sih yang dirasakan gitu dari sisi waktu? Terus apakah juga waktu itu sempat ngerasain kerja part time juga atau gimana Kak Clara waktu itu? Nah, kebetulan pas aku di Coventry University, itu aku sempat kerja part time. Jadi di Coventry sama di Exeter kerja part time. Jadi pas S1 itu kerja di Kumon. Jadi kalau di sini tahu lah ya, banyak ya di sini banyak lembaga pendidikan juga kan itu. Lembaga pendidikan. Itu waktu itu jadi asisten selama 4 bulan. Biasanya 2 kali seminggu dan sekitar 3 aja sih. Hari di Selasa dan Kamis biasanya. Nah, itu pun jadi asisten kita cuman kita nggak boleh ngajarin students, tapi kita assist nilai-nilai gitu, kayak pindahin nilai ke recordnya mereka gitu, student-studentsnya. Dan saat yang bersamaan bekerja juga di universitas yang waktu itu aku sekolah. Jadi di Coventry University waktu itu ada namanya Internationalization Summer Camp Assistant, di mana kita meng-assist exchange students, kayak pelajar-pelajar yang exchange dari ada Malaysia, ada Amerika, ada beberapa students yang ngambil program exchange students. Jadi waktu itu assist mereka untuk misalnya study tour, kita kayak menemani aja sih gitu. Jadi biar eventnya berjalan dengan baik, universitas. Dan pas S2-nya itu sempat bekerja sebagai chef di salah satu Chinese takeaway restoran. Jadi benar-benar banyak pengalaman yang berharga, yang nggak bisa aku lupain juga sih, karena banyak hal-hal baru yang dipelajarin, yang dilakuin di sana. Dari jadi assistant, terus bisa jadi chef gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal yang kalau di Indonesia tuh mungkin jarang lah bisa dilakuin. Iya, apalagi kalau di sana itu mahasiswa tuh benar-benar apa ya istilahnya itu ya, didukung Kak ya untuk kerja part time seperti itu, iya Kak? Balik lagi kembali ke anaknya. Jadi memang kita dikasih pilihan sih untuk boleh kerja part time selama 20 jam per minggu kalau lagi belajar. Cuman kalau lagi holiday kita bisa sampai 40 jam per minggu. Nah, tapi kebanyakan kalau yang aku temuin di sana, orang-orang Indonesianya itu banyak yang dapat beasiswa LPDP tuh waktu itu. Beberapa teman dapat LPDP scholarship ya. Nah, kalau nggak salah LPDP itu ada regulations di mana nggak boleh ambil part time malah, karena semuanya kan sudah dibiayai sama pemerintah tuh, ya kan. Jadi fokusnya itu ya belajar aja, mereka nggak boleh part time gitu. Cuman untuk mahasiswa yang memang pakai biaya sendiri gitu, itu boleh untuk kerja part time. Iya, berarti kan memang kalau yang LPDP tadi itu benar-benar harus difokusin ke karir ke pendidikannya gitu kan, untuk karirnya gitu.
Nah, selama Iya. ini nih, selama Kak Clara ngemban di UK ya, dari S1 sama S2 ya Kak ya. Mm-mm. Nah ini ada nggak sih skill yang didapat dulu tuh yang akhirnya juga bermanfaat sekarang dan diterapkan juga gitu Kak Clara? Skillnya banyak banget, apalagi dari UIC College kan kita Hmm, juga diajarin banget tuh dari awal, dari segi akademik tentu aja banyak banget. mm-mm, Contohnya dari skill communication, mm-mm. terus critical thinking juga dapet, karena kan kita banyak assignments di mana kita mesti thinking very kritis ya, very Iya, critical. Terus juga problem solving skill, di mana ada tugas ya kita mesti cari tahu nih mm-mm. problem solvingnya apa aja. Kan setiap tugas tuh pasti disuruh mikir rekomendasinya apa, Iya. conclusionsnya apa gitu kan. Jadi setiap Hmm, tugas tuh benar-benar kayak critical thinking tuh diasah banget, problem solving diasah banget. Terus in terms of managing time skill juga diasah juga, karena kan kalau di luar tuh kita mesti responsible atas diri kita sendiri kan, hmm, in hmm. terms buat waktu belajar, terus kalau misalnya waktu untuk kerja kalau part time, terus juga kalau kita mau jalan-jalan itu juga managing time-nya kan mesti benar-benar banget tuh antara belajar, bekerja dan jalan-jalan gitu. Jadi Oke. untuk skill managing time dapat juga, Mm-mm, mm-mm. dan skill networking juga dapat, karena aku bilang juga teman-temannya itu kan dari Dari mana-mana berbagai ya. dunia Mm-mm. ya, dari mana-mana gitu. Jadi ya networknya juga dapat banget gimana cara berkomunikasi, cara networking with other people gitu. Oke. Nah, Ya mm-mm. juga pasti langsung gitu kan. Oke, jadi manfaatnya memang banyak banget ya, apalagi di sana pasti juga gabung sama berbagai organisasi juga yang melibatkan banyak pihak juga tentunya kan. Setiap orang kan pasti punya pribadi masing-masing gitu ya, sifat yang berbeda-beda gitu dan bagaimana kita untuk bertoleransi dengan itu ya Kak Clara ya. Mm-mm. Iya betul banget. Nah, kalau dari Miss Yeni sendiri kan biasanya untuk mensosialisasikan gitu ya program-program unggulan yang ada di USG sendiri ini agar bisa dilirik nih untuk siswa-siswa lulusan SMA bagaimana Miss Yeni? Hmm, biasanya ya kami memang memberikan webinar-webinar ya Mm-mm. gitu untuk siswa-siswa SMA. Mungkin bisa dicek di sosial media kami. Itu ada beberapa, memang ada UIC .college_PI. Terus kemudian ada Uniprap juga ya. Jadi ada beberapa sosial media kami yang bisa di-follow. Nah, itu biasanya kita berikan memang webinar-webinar seperti workshop-workshop supaya teman-teman tahu nih informasinya itu seperti apa, benefit-benefit apa. Kita juga ada talk show yang menghadirkan expert-expert dari industri gitu Mm-mm. supaya teman-teman juga tahu nih, ini loh yang dibutuhkan di industri saat ini tuh Iya. seperti apa. Tuh, dan ya seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa academic reward Mm-mm. yang kami tawarkan dan juga beberapa tuition fee discount khususnya untuk di tahun ini ya, apabila memang teman-teman juga daftarnya lebih cepat gitu, itu ada early bird, hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya memang mau tahu lebih jauh itu bisa di follow aja sosial media kami itu di oic.college_PI. Terus kemudian juga ada uniprep.ufs_PI gitu. Dan sebenarnya kita juga ada program untuk setingkat dengan senior high school. Oke. Nah, itu yang memang vocational sifatnya. Artinya memang dari SMA itu sudah diajarkan sesuai minatnya. Mm. Jadi bisnis, terus kemudian atau ada yang suka desain, itu ada. Tuh, jadi memang kan ada beberapa murid yang sudah menunjukkan minatnya itu dari awal, bakatnya itu mungkin pengen berbisnis nantinya. Nah, itu instead of nunggu, itu bisa langsung mengambil program yang UJC Level 2 ini gitu. Jadi untuk cari tahu seperti apa program-program kami, bisa follow social media kami itu. Tapi juga bisa kontak ke admission and recruitment itu
di sebentar 0811 1041 841. Tuh saya ulangi lagi 0811 1041 841. Nah, seperti itu gitu. Jadi tinggal di follow aja atau ke website kami juga bisa untuk cari tahu hal-hal ini gitu. Yang artinya yaitu tadi program kami adalah program pathway. Apabila student atau orang tua yang sedang mendengarkan ini ingin kuliah ke luar negeri, itu bisa dimulai dari sekarang, nggak perlu menunda lagi. Walaupun memang mungkin berangkatnya masih 1 tahun atau 2 tahun lagi, tapi paling tidak sudah bisa dimulai dari sekarang, nggak perlu nyari-nyari nanti gitu. Oke, karena memang ini pembahasannya bakal luas banget ya, Miss Yani dan juga Kak Clara, karena saking temanya juga menarik banget untuk dikulik lebih dalam lagi gitu kan, karena sekarang juga sudah keterbatasan waktu nih, Miss Yani gitu kan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu untuk tema hari ini. Oke, sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk Sola Gracia FM dan juga CBA, dan untuk Clara juga, dan buat teman-teman orang tua yang sedang mendengarkan, kalau ingin kuliah ke luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, bisa kontak kami, yaitu Pathway to Education. Ya, to world education. Kami akan bantu untuk memberikan alternatif, memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi langsung saja hubungi kami di 0811 041 841. Mungkin belum kepikiran untuk jurusan apa atau kuliahnya mau apa hari ini, tapi mungkin besok sudah kepikiran, langsung saja hubungin kami. Pokoknya kalau mau kuliah ke luar negeri, itu ingat USG, Uniprep, dan UIC College. Oke, karena udah solusinya begitu, Miss ya. Nah itu tadi Kang Sola Gracia yang lihat juga. Sekarang kalau misalkan Anda kepengen tanya-tanya juga bisa saya ulangi, Miss ya, nomornya 0811 1041 841 ya. Ya, betul. Oke, nah kalau dari Kak Clara sendiri nih sebagai generasi muda ya, untuk mewakili, ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih Kak Clara? Untuk para generasi muda, ya persiapkan masa depanmu sedini mungkin gitu ya, dan selalu memilih apa yang mau, ya memang dari dasar hati dan keinginan sendiri, dan juga mempersiapkan yang terbaik untuk diri sendiri lah. Dimulai dari sekarang, dan dimulai juga bisa dari USG. Jadi sebelumnya juga aku kan di UIC College ya. Menurut aku keputusan terbaik untuk menjalankan program yang di UIC College ini. Save waktu, save biaya, save semuanya pokoknya. Karena jadi, semuanya sudah di itu ya, include ya. Iya, sudah satu package. Jadi aku merekomendasikan banget untuk mengambil pathway seperti ini. Gitu. Jadi karena memang apalagi yang mau kuliah di luar negeri ya. Nah ini jadi dari Kang Sola Gracia kalau misalkan kepengen nuansa baru ya, bosan di Indonesia gitu kan. Iya. Setahun ya 7 bulan juga nggak apa-apa gitu kan. Lumayan. Terima kasih waktunya Miss Yani dan juga Kak Clara sudah meluangkan waktu ya di pagi hari ini. Semoga juga kegiatannya lancar ya setelah ini, apalagi di masa pandemi. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Sola Gracia. Terima kasih Sola Gracia. Talkshow hari ini.